Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga semangat belajar senantiasa ada dalam niat baik kalian untuk menuntut ilmu hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi bahasa Indonesia kelas 10 semester ganjil, yaitu teks laporan hasil observasi. Dalam pembelajaran materi teks laporan hasil observasi nanti ada 4 bagian yang harus kalian cermati dengan baik. Yang pertama yaitu kompetensi dasar yang meliputi pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, materi yang meliputi informasi tentang teori. Kemudian ada kuis yang meliputi uji coba pemahaman. Dan yang terakhir yaitu tugas yang meliputi penilaian pemahaman. Nah, perkenalkan di sini saya Pak Lutfi. Ini Instagram saya dan juga ini alamat channel YouTube saya. Oke. Namun sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe ya. Tekan subscribe di channel saya agar tidak ketinggalan video atau informasi selanjutnya dari materi hari ini. Oke, pada pembahasan yang pertama kita akan memahami bersama tentang kompetensi dasar teks laporan hasil observasi. Nah, dalam mempelajari teks laporan hasil observasi ada 4 bagian atau ranah yang harus kalian capai. 4 bagian atau ranah tersebut terbagi dalam 2 ranah yaitu pengetahuan dan keterampilan. Langsung saja kita simak. Nah, untuk kode 3.1 ini ranah pengetahuan. Karena teks laporan hasil observasi ini termasuk materi yang pertama, jadi kodenya 1. 3 itu kode ranah pengetahuan dan 1 ini materi pertama dalam pembelajaran kelas 10, yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, dalam kompetensi dasar yang pertama tentang ranah pengetahuan yaitu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Jadi nanti kalian diminta untuk mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan. Jadi mencari atau mengidentifikasi informasi yang ada di teks laporan hasil observasi. Kemudian ranah pengetahuan yang kedua yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan minimal dari 2 teks laporan hasil observasi. Jadi di sini kalian diminta untuk menganalisis isi dan aspek kebahasaannya. Kemudian kode 4 ini ranah keterampilan dan 1 yaitu materi pembelajaran yang pertama. Nah, dalam keterampilan yang harus kalian capai yaitu menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Menginterpretasi itu menerjemahkan. Kalian nanti diminta untuk menerjemahkan isi dari teks laporan hasil observasi. Kemudian ranah keterampilan yang kedua yaitu mengonstruksi atau membangun teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan. Jadi nanti kalian diminta untuk menyusun atau membangun atau mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan yang ada. Itulah bagian dari ranah pengetahuan dan keterampilan yang harus kalian capai. Nah, ternyata dalam pembagian 2 ranah tadi, pengetahuan dan keterampilan, ada juga di situ meliputi beberapa indikator pencapaian yang harus kalian capai. Nah, kita langsung saja. Di pengetahuan yang pertama yaitu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Nah, di sini indikator pencapaiannya ada 3, yaitu mendefinisikan tentang isi pokok laporan hasil observasi. Jadi nanti kalian diminta untuk mendefinisikan tentang isi dari laporan hasil observasi. Kemudian mengidentifikasi tentang isi pokok laporan hasil observasi, yaitu identifikasi ya, cari informasi. Kemudian mendeskripsikan, menjelaskan tentang isi pokok laporan hasil observasi. Jadi 3 inilah yang meliputi ranah pengetahuan yang pertama yang harus kalian capai. Kemudian ranah pengetahuan yang kedua menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Nah, ini ada 3 juga indikator pencapaian yang harus kalian capai, yaitu mendefinisikan tentang isi pokok
mengidentifikasi isi struktur dan ciri kebahasaan, kemudian mengidentifikasikan tentang isi ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Nah, di bagian pengetahuan yang kedua ini kalian nanti diminta untuk paham dan bisa apa itu isinya dan apa saja kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Tentunya juga strukturnya. Nah, perlu diketahui bahwasanya dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ada materi atau teori struktur dan kebahasaan. Nah, itu pasti ada di dalam pembelajaran bahasanya. Itu harus kalian kuasai betul-betul. Apalagi kebahasaan yang cukup sulit untuk dipahami. Jadi kalian harus tetap semangat untuk mempelajarinya. Oke, lanjut. Kemudian kita beralih ke ranah pengetahuan. 4.1, menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Jadi nanti kalian menerjemahkan. Yang pertama, ada 3 ya. Memverifikasi kesimpulan data, mempresentasikan dan menanggapi teks laporan hasil observasi, dan mempresentasikan hasil verifikasi. Jadi nanti kalian diminta untuk memastikan atau membuat kesimpulan, memastikan kesimpulan apa saja yang sudah kalian temukan di isi laporan hasil observasi dan mempresentasikan. Kemudian nanti ditanggapi oleh teman yang lain. Lanjut. Kemudian untuk ranah keterampilan yang kedua yaitu mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan. Ini ada 3 juga. Memverifikasi kesimpulan, mempresentasikan hasil verifikasi, dan mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat kesimpulan, mempresentasikan, dan merevisi jika ada tanggapan. Nah, di sini biasanya itu juga ada tugas keterampilan yang harus kalian selesaikan, yaitu membuat produk atau praktik atau portofolio maupun bentuk yang lain. Nah, di sini nanti kalian diminta untuk menyelesaikan keterampilan yang harus kalian selesaikan selain pengetahuan. Nah, baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang kompetensi dasar teks laporan hasil observasi semester ganjil kelas 10. Dari ranah pengetahuan dan keterampilan, semoga kalian bisa mencapai semuanya. Tetap semangat belajar. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.